Intan Elita dan kita kembali di Intan's Room. Kali ini kita akan membahas mengenai dua karakter, yaitu introvert dan extrovert. Dua karakter ini adalah sama-sama baik, sama-sama punya potensinya, dan yang pasti dua-duanya bisa sukses asal mengerti bagaimana caranya kita memaksimalkan karakter yang kita miliki. Oke, saya akan bahas dulu dari introvert. Introvert ini biasanya lebih suka menyendiri untuk mengumpulkan energinya. Kalau saya sih suka bilangnya kayak diesel, ya kan. Mesin diesel itu kan panasnya lama, tapi begitu udah panas dia akan langsung jalan dan bergerak maju ke depan dengan cepat. Nah, biasanya orang-orang introvert ini dia akan merasa energinya sangat terkuras ketika harus berkumpul di tempat yang ramai, ketika dia harus berbicara di depan umum, ya kan, atau ketika dia harus beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan yang baru. Buat dia energinya tuh terkuras habis banget. Kemudian orang-orang introvert ini biasanya dia senang menghabiskan waktunya sendiri, meluangkan waktu sendiri, atau kalaupun dia harus berkumpul dengan teman-temannya, dia merasa nyaman ketika harus bertemu dengan teman-teman yang satu circle. Jadi kenyamanan itu adalah kata kunci untuk mereka-mereka yang punya karakter introvert. Lalu mereka biasanya lebih sadar atas dirinya. Kenapa? Karena biasanya nih dia banyak mengobservasi, banyak berpikir baik untuk dirinya maupun untuk lingkungannya. Dan yang terakhir adalah walaupun temannya sedikit, gak banyak, circle-nya itu aja, tapi temennya jauh lebih berkualitas ya. Oke, mitos-mitos tentang orang-orang introvert ini biasanya apa nih? Yang pertama nih, orang introvert itu selalu pendiam dan tidak bisa bersosialisasi atau gak suka sosialisasi. Ini salah banget, bukan berarti mereka itu pendiam gak bisa ngomong ya, atau bukan berarti mereka gak bisa bersosialisasi. Tapi mereka biasanya adalah mengamati dulu, melihat dulu, kalau udah nyaman baru mereka akan ngobrol, baru mereka akan berbicara. Nah, mengamatinya mereka ini, orang-orang suka mengartikannya mereka pendiam dan susah bersosialisasi. Padahal enggak loh, enggak kayak gitu ya. Nah, orang-orang introvert ini punya banyak kelebihan. Yang pertama adalah karena mereka observer, maka mereka jago menganalisa. Dan bahkan di beberapa pekerjaan dibutuhkan loh keahlian-keahlian mereka-mereka yang di introvert ini. Yang kedua, biasanya dalam berbicara dia terlihat lebih hati-hati karena dia ingin berbicaranya itu sebuah fakta dan kebenaran. Lalu dia juga bisa menjadi teman curhat yang baik. Kenapa? Karena dia bisa menjadi pendengar yang baik juga ya. Dan terakhir adalah biasanya orang-orang dengan introvert ini biasanya mereka sebelum bertindak mereka akan jauh berpikir lebih dulu, terutama resiko-resiko yang bisa mereka hindari ya. Nah, tapi memang ada beberapa hal yang harus diantisipasi nih oleh mereka-mereka yang mempunyai karakter introvert. Yang pertama adalah karena mereka terbiasa mengobservasi dulu, kemungkinan mereka seperti kurang suka untuk bergaul. Sehingga banyak yang bilang mereka kurang pergaulan. Padahal enggak ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin karakternya introvert, mulailah mencoba untuk banyak berkenalan dan bertemu dengan lingkungan yang baru. Mungkin terasa awalnya nggak nyaman, tapi percaya deh, kadang-kadang lingkungan baru juga membawa kita dengan pertemanan yang baru yang jauh lebih nyaman. Lalu biasanya orang-orang dengan karakter introvert ini merasa sungkan untuk memulai percakapan, yaitu tadi karena mereka banyak berpikir. Nah, mungkin bisa memulai dengan percakapan dengan bahasa-bahasa atau pembahasan harian. Lalu kurang ekspresi dan sulit untuk mengungkapkan perasaan, yaitu tadi karena mereka sangat hati-hati. Tapi ingat, ini hanya blind spot aja gitu dan belum tentu menjadi suatu penghambat buat kalian, asalkan kalian memahami bagaimana mengantisipasinya. Nah, itu tadi sekilas saya membahas mengenai introvert. Nah, sekarang saya akan bahas mengenai extrovert. Bedanya ya antara introvert dan extrovert, kalau extrovert itu justru punya energi yang sangat luas ketika dia harus berkumpul dengan orang-orang yang banyak. Dia senang bertemu dengan orang baru, dia senang bertemu dengan orang-orang dengan pembahasan yang menarik, dan biasanya orang-orang visioner. Kenapa? Karena dia senang banget ketika dia harus bersosialisasi dengan banyak orang dari berbagai macam lingkungan. Nah, ciri-ciri orang ekstrovert itu adalah suka pada keramaian, senang beradaptasi, ya kan, kemudian tidak sungkan atau tidak ragu ketika dia harus memulai percakapan, lalu aktif dalam kegiatan, dan dia sangat percaya diri juga dalam mengambil keputusannya cepat. Nah, ini makanya kenapa orang ekstrovert terlihat lebih menonjol, karena memang karakternya yang seperti ini. Kelebihan ekstrovert itu apa sih? Yang pertama, dia senang menghibur orang lain, dan bahkan dalam suatu kondisi orang-orang ekstrovert ini dibutuhkan untuk menghidupkan suasana. Lalu dia juga networkingnya luas karena memang gayanya yang humble, senang sosialisasi, ya kan, pembawaannya ceria. Jadi dia memang mempunyai networking yang luas. Dan dia punya pikiran yang terbuka karena orang-orang seperti ini biasanya senang berbicara dengan banyak orang dari berbagai kalangan, sehingga dia mempunyai banyak wawasan yang cukup luas.
Nah, namun tentu ada blind spotnya yang harus diantisipasi nih. Yang pertama adalah karena seneng ngobrol, kadang-kadang sulit untuk menjaga ucapan. Jadi semua diceritain, hati-hati kebablasan, hal-hal yang harusnya nggak diceritain bisa kamu ceritain nih. Lalu yang kedua, cepet bosan karena karakternya tadi tuh mudah beradaptasi, senang ketemu orang baru. Jadi dia mudah bosan untuk hal-hal tertentu. Lalu yang terakhir adalah kadang-kadang karena senang ngobrol dia suka melebih-lebihkan pada saat bercerita, walaupun nggak selalu ya, tapi ini adalah peluang blind spot yang bisa kalian antisipasi. Nah, intinya introvert dan extrovert ini adalah kepribadian. Dua-duanya sama bagus, dua-duanya sama punya potensi, nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk. Yang penting kita tahu karakter kita seperti apa, kepribadian kita seperti apa, sehingga kita bisa memaksimalkan potensi kita. Jadi kamu mau introvert atau extrovert sama bagusnya ya. Yang terpenting memahami diri sendiri.